Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, teman-teman, langsung saja akan saya share screen PowerPoint yang akan saya bacakan materinya. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat PowerPoint yang saya saya tampilkan. Baiklah, akan saya mulai. Manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasi dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga, dan mengamati persediaan dalam sektor pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan yaitu yang pertama ada bahan baku, dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Kemudian ada yang kedua ada barang dalam proses, dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan penyelesaian barang jadi. Kemudian yang ketiga ada barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Kemudian biaya persediaan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Ada 3 macam yang berhubungan dengan inventory, yaitu yang pertama ordering cost atau biaya pesan dan pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman, dan penanganannya atau bongkar dan muat. Kemudian potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua ada carrying cost atau biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Kemudian yang ketiga biaya persediaan pengaman. Contohnya yang pertama kehilangan penjualan, kemudian kehilangan kepercayaan pelanggan, dan yang terakhir gangguan jadwal produksi. Kemudian economical order quality atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal, hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut. Baik biaya variabel yang sifatnya perubahannya searah dengan jumlah perubahan persediaan yang dibeli atau disimpan maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Kemudian reorder point. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Dalam penentuan reorder point, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barangnya atau
procurement lead time. Kemudian yang kedua, besarnya safety stock. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin penjelasan tentang manajemen persediaan saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.